Ayahku adalah dewa perang. Bab 443. Yamamoto Ryuji berteriak dengan keras, bahkan jika aku memiliki nyawa seseorang, lalu kenapa, bisakah kamu membandingkannya denganku? Bahkan jika aku, Yamamoto Ryuji, membunuh 1000 orang, aku akan baik-baik saja. Karena aku anak kedua dari klub Yamamoto. Dan kamu benar-benar berani membunuh anak buahku. Sebenarnya, jika kamu memotong satu saja dari 4 jariku, kamu akan mati. Aku pasti akan mengambil nyawamu. Aku, Yamamoto Ryuji, apalagi negara Jepang, kekuatan di negara naga. Itu bukan sesuatu yang bisa kamu bayangkan. Guan Qianjun menggelengkan kepalanya geli dan berkata-kata demi kata, klub Yamamoto tidak akan bisa lagi menginjakkan kaki di kerajaan naga mulai sekarang. Aset yang telah diinvestasikan dapat ditarik. Mereka semua harus dievakuasi dalam waktu 48 jam. Jika Anda tidak bisa mengungsi, maka sitalah. Saya akan mengambil keputusan dan menggunakannya untuk pembangunan kesejahteraan guna memberi manfaat bagi masyarakat dan membantu Anda menghapus dosa-dosa Anda sendiri, meskipun hanya sebagian kecil yang bisa dielusi. Kata-katanya jujur dan menakjubkan, seolah-olah dia adalah dewa. Apapun yang Anda katakan, Anda bisa melakukannya. Shen Feixue, yang sedang duduk di pelukannya, menatapnya dengan tidak percaya, menggelengkan kepalanya, dan mencubit wajahnya. Setelah Yamamoto Ryuji tertegun sejenak, dia menengadah ke langit dan tertawa, membuat langit-langit berdengung dan bergetar. Kamu benar-benar pelawak yang baik. Klub Yamamoto kami adalah kereta yang sangat besar. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dihentikan oleh belalang kecil sepertimu, kan? Dalam kata-kata negara nagamu, kamu seperti belalang yang menghalangi mobil. Yang kamu blokir adalah mobil yang sangat besar. Kamu akan hancur berkeping-keping. Saat dia berbicara, dia semakin tertawa, dengan wajah penuh sarkasme. Nampaknya rasa sakit pada keempat jari yang patah sudah tidak terasa lagi. Dia selanjutnya berteriak dengan galak, kamu benar-benar tidak tahu apa yang disebut orang itu. Dia sebenarnya mengatakan bahwa aku, Yamamoto Kaiso, akan diusir dari kerajaan naga. Itu adalah hal yang paling konyol di dunia. Jika kamu bisa lakukan, aku akan berlutut dan menjilat sepatumu. Begitu dia selesai berbicara, ponsel di sakunya berdering. Dia segera merobek sehelai kain dari pakaiannya dan membungkus erat luka di jarinya yang patah agar tidak mengeluarkan darah. Tangan berdarah lainnya merogoh sakunya dan mengeluarkan ponselnya. Saat melihatnya, dia sedikit terkejut pada awalnya, dan kemudian matanya berbinar. Dia segera menekan tombol panggil dan berteriak di sana, ayah, saya bertemu dengan pria yang sangat tidak tahu malu di kota kerajaan naga Shanghai, tapi dia sebenarnya memiliki beberapa keterampilan. Potong leher semua pengawalku dan potong 4 jariku. Aku berencana menggunakan seluruh kekuatan klub di kerajaan naga untuk membunuh bajingan ini. Tahukah kamu? Dia sebenarnya mengatakan bahwa dalam 48 jam, klub Yamamoto kita akan sepenuhnya meninggalkan kerajaan naga. Fantasi yang luar biasa. Ini pertama kalinya aku melihat orang yang banyak bicara di Long Kingdom. Dia sudah mati. Dia histeris, tetapi sebelum dia selesai berbicara, suara tua dan marah terdengar dari sana. Yamamoto Ryuji, segera kembali padaku, segera kembali ke Jepang. Seberapa besar jebakan yang telah kamu buat untukku? Kamu tidak hanya merugikan klub Yamamoto kami. Kita akan kehilangan banyak uang di kerajaan naga, dan bahkan semua industri akan ditarik. Kamu bahkan mungkin bunuh diri. Pembicaranya bernama Yamamoto Tsuyoshi, yang merupakan ayah Yamamoto Ryuji dan presiden Yamamoto Club. Di negara Jepang, ia dianggap sebagai sosok bengis yang mampu memicu tsunami hanya dengan satu hentakan kakinya. Tapi sekarang, saat dia mengucapkan kata-kata ini, ada sedikit ketakutan di nadanya. Yamamoto Ryuji berteriak dengan tidak senang, ayah, mengapa kamu melakukan ini? Mengapa kamu mengatakan hal seperti itu? Ayah, kamu konyol sekali. Kamu belum terlalu tua. Aku ingat kamu baru berusia 63 tahun ini. Kamu masih dalam masa prima. Jangan mengatakan hal-hal yang tidak masuk akal seperti itu. Tidak mungkin bagi klub Yamamoto kami. Bakayaro. Diam. Yamamoto berteriak keras. Dia sangat marah sehingga kata-katanya dipenuhi dengan nafas api yang kering. Jika kamu mendengarkanku, segera pergi dan mohon ampun pada orang itu, berlututlah di kakinya, dan bersujud padanya 10 kali. Gunakan hatimu yang paling saleh untuk meminta maaf padanya. Kalau tidak, ayah dan anak kita akan benar-benar terpisah selamanya dalam hidup ini. Maaf mengganggumu. Yamamoto Ryuji,
demi menyelamatkan putra keduaku, yaitu nyawamu. Tolong lakukan itu. Pada akhirnya, suaranya sudah agak sedih. Seperti seolah-olah dia melihat jenazah putra keduanya. Kemudian, dia menutup telepon. Yamamoto Tsuyoshi juga tahu bahwa dia telah mengatakan semua yang perlu dia katakan, dan jika putra keduanya tidak mendengarkan, tidak ada gunanya mengatakan apapun. Menatap telepon, wajah Yamamoto Ryuji dipenuhi dengan keterkejutan. Dia menggelengkan kepalanya, tidak mungkin, ayahku tidak akan mengatakan hal seperti itu kepadaku. Dia adalah tokoh yang sangat penting di negara Jepang. Setiap kali dia datang ke kerajaan naga, semua perwira tinggimu yang datang untuk menerimamu secara pribadi. Kamu pikir kamu ini siapa? Ayahku sebenarnya ingin aku berlutut di depanmu dan bersujud. Guan Qianjun mengangguk dan menggelengkan kepalanya, ayahmu benar, tetapi masalahnya adalah semua ini tidak ada gunanya, bahkan jika kamu bersujud 1000 kali. 10.000 kali. Bisakah nyawa yang kamu bunuh kembali? Ya, aku bisa mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Yamamoto Ryuji tertawa, ayahku kehilangan akal sehatnya untuk sementara karena suatu alasan. Apakah menurutmu aku akan mempercayai omong kosongmu? Kepala yang bertanggung jawab atas keamanan publik di kota ini dan aku. Kami sering minum bersama. Aku akan memintanya mengirim pasukan dalam jumlah besar untuk menangkapmu sekarang. Menjebloskanmu ke penjara. Lagi pula, aku bisa membuatmu mati di penjara secara misterius dalam hitungan menit. Semakin banyak dia berbicara, dia menjadi semakin ganas, dan dia bahkan memberi isyarat untuk mengusap lehernya ke arah Guan Qianjun. Guan Qianjun tersenyum dan tidak berkata apa-apa, dan hanya memberi isyarat mengundang. Yamamoto Ryuji memelototinya dengan tajam, meremas teleponnya dengan kuat, dan segera memutar nomor. Shen Feixue tidak bisa lagi duduk diam dan ingin melompat dari pangkuan Guan Qianjun. Namun, Guan Qianjun masih memeluk pinggang rampingnya dan bertanya dengan sedikit pesona jahat, "Wanita, tidakkah kamu ingin aku memelukmu seperti ini?" Nada yang dalam dan dalam ini, ditambah dengan aura maskulin unik dari dewa perang tertinggi, membuat Shen Feixue merasa pusing. Dia memelototi Guan Qianjun, "Lao Guan, sekarang bukan waktunya kamu menggodaku. Ayo cepat pergi." Kata-kata besar yang baru saja kamu ucapkan akan membuat Yamamoto Ryuji sangat marah. Kamu juga memotong 4 jarinya. Jika dia tidak pergi, dia akan benar-benar mati. Ngomong-ngomong, kamu membunuh seseorang, beberapa orang, ya Tuhan. Semakin sering Anda mengatakan ini, semakin serius jadinya. Semakin aku memikirkannya, semakin menakutkan jadinya. Shen Feixue sangat bingung hingga dia menangis. Guan Qianjun tidak peduli, "Wanita, jika kamu tidak ingin melepaskan pelukanku, jika kamu ingin terus duduk di pangkuanku, jangan khawatir tentang hal lain, tidak apa-apa. Semuanya di bawah kendaliku." Dia juga mengulurkan tangan dan meraihnya dengan kuat di udara, membentuk tinju yang sangat kuat dan bertenaga. Tetapi, Shen Feixue melihatnya tetapi berharap dia bisa meraih tinju itu dan menggigitnya. Ah, bajingan ini. Tahukah kamu apa yang dia lakukan? Ini sangat bodoh. Saya tidak tahu harus berkata apa. Bab 444. Marah dan ketakutan, Shen Feixue berteriak keras, "Guan Qianjun, kamu sudah muak, jangan menunggu Yamamoto Ryuji memanggil begitu banyak orang, dan mereka semua adalah mesin yang dikirim oleh negara. Kamu tidak bisa menolak. Kamu." Pada titik ini, koneksi tiba-tiba terputus. Sebab, Shen Feixue mendengar tangisan yang sangat tidak biasa. "Apa? Apa yang kamu bicarakan? Kamu pasti bercanda. Hal seperti itu sama sekali tidak mungkin terjadi, dan kamu tidak mau membantuku. Kalau begitu, aku percaya. Posisimu akan berbahaya." Teriak Yamamoto Ryuji, wajahnya seganas hantu. Bahkan ada ancaman yang sangat bodoh dalam nada bicaranya. Konon saat pertama kali menghubungi nomor ini, ia terlihat sangat bersemangat dan merasa semuanya pasti menang. Lagi pula, orang yang menjawab panggilannya tidak hanya berstatus luar biasa, tapi juga akrab dengannya seolah-olah dia punya telah berteman selama bertahun-tahun. Dia menceritakan apa yang terjadi tadi, menambahkan lebih banyak detail. Menyorot. Guan Qianjun memotong 4 jarinya dan membunuh seseorang. Minta pihak lain untuk segera datang bersama tim dan menangkap gangster brutal tersebut. Jika pihak lain menolak, bunuh dia di tempat. Hal ini diucapkan dengan nada memerintah, seolah-olah dia adalah seorang pejabat tinggi. Tetapi, apa yang dikatakan orang lain selanjutnya mengejutkannya. Benar-benar tidak percaya. Pihak lain sebenarnya mengatakan kepadanya bahwa memang akan ada banyak orang yang akan menerima transfer dan akan bergegas ke sana,
tetapi hanya untuk menangkapnya, karena sebagai anak kedua dari klub Yamamoto, dia tidak tahu bagaimana harus bersikap. Ketika dia datang ke kerajaan naga untuk berinvestasi, dan dia berhasil. Dia berulang kali melakukan hal-hal yang keterlaluan baik bagi manusia maupun dewa. Sekarang, sudah ketahuan. Pada tahun lalu, setidaknya 5 gadis tewas di tangannya di kota Shanghai. Selain itu, 4 gadis bunuh diri karena penindasannya. 15 gadis menuduhnya melakukan berbagai kesalahan. Tuan Yamamoto, saya menyarankan Anda untuk menyerah dan tetap di sana. Jangan berpikir untuk melarikan diri. Kami telah memasang jaring dan Anda bahkan tidak dapat melarikan diri dari kota. Kata-kata seperti itu sangat mengejutkan. Jadi, saat itulah Yamamoto Ryuji meneriakkan kata-kata yang sangat keras yang menyela Shen Feixue. Suara agung di ujung telepon tersenyum dingin. Tidak peduli seberapa besar kamu tidak mempercayainya, tidak peduli betapa sulitnya kamu menerimanya, ini adalah fakta yang sudah pasti. Dia merendahkan suaranya di akhir. Tuan muda kedua Ryuji, aku merasa sedikit kasihan padamu. Siapa yang membuatmu tersinggung? Lalu dia menutup telepon. Ryuji Yamamoto, ini. Apakah saya menyinggung perasaan besar? Dia kedinginan. Tiba-tiba dia berbalik dan menatap Guan Qianjun. Dia tidak akan mempercayainya bahkan sampai mati, ini adalah pukulan besar. Tiba-tiba, dia mengerti dan menunjuk ke arah Shen Feixue dengan ganas. Kapan kamu menggunakan tangan Qi Kunlun untuk menghukumku? Hanya Qi Kunlun yang memiliki kekuatan seperti itu, tidak. Bahkan jika dia bisa membiarkan orang yang baru saja berbicara denganku di telepon mengendalikanku. Klub Yamamoto tidak mungkin mundur. Selama klub Yamamoto tidak mundur, tidak ada yang berani menyentuhku, Yamamoto Ryuji. Masalah besar. Aku akan. Saat dia berbicara, dia mengangkat satu jari dan menunjuk ke langit-langit. Saat dia hendak melanjutkan amarahnya, teleponnya berdering lagi. Setelah dia menjawab panggilan itu, wajahnya menunjukkan ekspresi keterkejutan yang tak terhingga. Apa? Apa yang terjadi di sini? Kenapa kita harus segera mengungsi, dalam waktu 48 jam? Kenapa? Kalau tidak bisa mengungsi, kita harus. Ini tentang penyitaan. Ini tidak mungkin, ini terlalu sombong. Selanjutnya, panggilan telepon datang satu demi satu. Mereka semua adalah bawahan Yamamoto Ryuji. Mereka semua adalah manajer klub Yamamoto di Kerajaan Naga. Tidak hanya dari kota Shanghai, tapi juga dari kota lain bahkan provinsi lain. Mereka semua melaporkan kabar buruk kepada Yamamoto Ryuji. Mereka semua dideportasi. Semua seutuhnya. Anda harus mengemas aset Anda dan meninggalkan Kerajaan Naga dalam waktu 48 jam. Jika tidak, semuanya akan disita. Ini lebih menakutkan daripada suara penyitaan. Ledakan. Ponsel Yamamoto Ryuji jatuh ke tanah. Dia memandang Guan Qianjun seolah-olah dia adalah hantu dan menggelengkan kepalanya dengan keras. Tidak mungkin. Tidak mungkin kamu. Kenapa apa yang ayahku katakan itu benar? Klub Yamamoto terpaksa menarik modalnya, tapi orang yang mengarahkan ini. Sama sekali tidak mungkin kamu. Kamu tidak memiliki kekuatan seperti itu. Bahkan Qi Kunlun pun tidak dapat melakukannya. Guan Qianjun memberinya tatapan mengejek. Dia berkata dengan tenang, apapun yang terjadi, Tuan Ryuji, Anda sudah selesai. Semua orang di klub Yamamoto. Semua aset dapat ditarik dari Kerajaan Naga. Hanya kamu yang tidak bisa, kamu harus mempertahankan hidupmu. Tidak mungkin. Kamu berani membunuhku. Yamamoto Ryuji menunjuk ke arahnya dengan keras dan mau tidak mau membuat pernyataan palsu. Hanya ada sedikit orang di dunia ini yang bisa membunuhku, Ryuji Yamamoto, dan kamu pasti tidak termasuk di antara mereka. Bahkan Qi Kunlun tidak memenuhi syarat untuk membunuhku. Tunggu saja, aku tidak akan melepaskanmu. Saya akan kembali ke Jepang sekarang. Saya ingin bertanya kepada ayah saya tentang situasinya. Kami juga mengenal banyak dewa perang, yang semuanya lebih kuat dari Qi Kunlun. Mungkin Anda mengandalkan bisnisnya untuk berani melakukan omong kosong seperti itu, tapi aku tidak akan takut. Saya, Tuan Ryuji, akan kembali. Jika saatnya tiba, itu kamu. Kamu. Dia menunjuk ke arah Guan Qianjun, lalu ke Shen Feixue, dan berteriak dengan keras, dan Qi Kunlun, mati. Tiba-tiba dia berbalik dan terhuyung keluar. Meskipun dia berteriak dengan sangat galak, semua orang dapat melihat bahwa dia seperti anjing tersesat sekarang. Melewati koridor sambil memandangi laki-laki yang dimutilasi dan darah di lantai, ia nyaris panik bahkan tanpa sengaja terpeleset dan terjatuh ke lantai dengan bunyi celepuk.
Ada benjolan besar di keningnya. Dia berjuang untuk bangun dan terus berlari ke depan. Sambil berlari, dia berteriak, "Tunggu aku. Aku tidak akan pernah mengaku kalah. Saat aku kembali sebagai raja, kalian semua akan mati." Guan Qianjun melihat punggungnya yang tergesa-gesa, dengan senyuman jahat dan misterius di wajahnya. Shen Feixue menatapnya dengan wajah sedikit terangkat, "Siapa kamu? Kenapa? Kenapa kamu benar-benar membiarkan klub Yamamoto meninggalkan kerajaan naga? Kenapa kamu? Kamu memotong 4 jari Yamamoto Ryuji. Dan kamu membunuh seseorang. Sepertinya tidak akan terjadi apa-apa padamu." Dia bertanya. Di koridor luar dengan pintu terbuka, semua orang dari keluarga Shen memandang dengan tidak percaya. Melihat Guan Qianjun, rasanya seperti melihat hantu. "Saya tidak percaya dia memiliki kemampuan seperti itu." Guan Qianjun merentangkan tangannya, "Apakah kamu benar-benar percaya bahwa aku memaksa klub Yamamoto menjadi seperti ini?" Shen Feixue sedikit ragu-ragu dan menggelengkan kepalanya, "Saya benar-benar tidak percaya, tapi apa yang saya lihat sepertinya adalah kebenaran." Guan Qianjun memamerkan giginya dan menepuk pundaknya, "Jika kamu tidak percaya, jangan percaya. Kamu hanya perlu tahu. Kebetulan seseorang di atas tahu apa yang dilakukan Yamamoto Ryuji. Menurutku dia sudah keterlaluan, jadi aku harus menyingkirkannya. Kita harus mengusir klub Yamamoto dan memulihkan langit cerah di kerajaan naga." Hal ini dikatakan dalam suka dan duka. "Itu benar." Shen Feixue mengangguk dan matanya berbinar, "Apakah Anda bertemu Bao Qingtian?" Bersambung.